Ini adalah video kedua mengenai Grow Together untuk level senior management. Jika Anda lupa mengenai definisi dan manfaat Grow Together, silakan untuk menyimak video sebelumnya. Link untuk menonton video terdapat pada deskripsi di bawah ini. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengetahui cara kunci untuk mengembangkan pilar leadership Grow Together. Kata kunci utama untuk mengembangkan Grow Together adalah dengan membangun kerjasama dengan stakeholder terkait. Dari kata kunci tersebut, kemudian akan didetailkan kembali menjadi 3 langkah yang perlu dilakukan oleh leader agar tujuan tersebut bisa tercapai dengan baik. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan langkah pertama, yaitu melakukan identifikasi stakeholder. Namun, sebelum membahas kepada pembahasan yang lebih mendetail, ada baiknya kita meluruskan kembali mengenai stakeholder, agar pada penjelasan nanti tidak ada kesalahpahaman mengenai hal tersebut. Stakeholder atau yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi pemangku kepentingan adalah suatu pihak yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Itulah definisi berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut pendapat Robert Edward Freeman dan John McAfee dari University of Virginia yang dikutip pada tahun 2001 pada paper yang berjudul A Stakeholder Approach to Strategic Management mengatakan bahwa stakeholder adalah kelompok atau individu yang dipengaruhi atau dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Jadi bisa disimpulkan kalau stakeholder adalah orang-orang yang akan mendapatkan manfaat juga bersinggungan dengan aktivitas harian kita. Lalu siapa sajakah orang-orang tersebut? Di dalamnya ada subordinate atau bawahan kita, pihak leasing, rekan kerja departemen lain, owner, supplier, customer, kompetitor, dan lain sebagainya. Semua orang-orang tersebut perlu untuk kita selalu jaga komunikasi, bangun hubungan baiknya, dan juga dikelola secara baik. Untuk mengelola mereka dengan baik, tentunya kita akan membutuhkan energi. Agar energi kita tidak terkuras banyak, hanya untuk membangun kedekatan dengan satu stakeholder saja, ada baiknya kita perlu memetakan di manakah stakeholder utama kita berada. Kita akan memetakan para stakeholder dengan menggunakan metrik pendekatan ketertarikan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan interest, dan juga kekuasaan atau dengan kata lain adalah power. Ketertarikan dalam matrik ini didefinisikan sebagai seberapa besar ketertarikan stakeholder pada proses bisnis yang sedang kita jalani. Semakin mereka tertarik dengan proses bisnis, maka akan semakin kanan kita menempatkan mereka dalam garis matrik ini. Kemudian, garis yang kedua adalah garis kekuasaan. Kekuasaan didefinisikan sebagai seberapa besar pengaruh mereka terhadap hasil dari proses yang sedang kita lakukan. Semakin stakeholder memiliki kekuasaan, maka kita tempatkan semakin ke atas dalam garis matrik ini. Setelah kita sudah cukup jelas mengenai definisinya, maka hal berikutnya adalah kita menempatkan para stakeholder sesuai dengan matrik tersebut. Kita akan mulai dari stakeholder yang pertama. Jadi stakeholder yang pertama ini disebut dengan crowd atau pengikut lain. Jadi tipikal dari stakeholder ini adalah orang-orang yang tidak terlalu memiliki kekuasaan dan juga tidak terlalu peduli terhadap aktivitas bisnis kita. Kemudian yang kedua adalah subjects atau subjek. Jadi tipikalnya adalah orang-orang atau para stakeholder yang dia memang ingin selalu tahu apa yang kita lakukan, tapi sebenarnya dia tidak punya kekuasa untuk mempengaruhi hasil kerja kita. Bisa dikatakan, subjek ini adalah orang-orang yang hanya kepo terhadap aktivitas yang saat ini sedang kita lakukan. Ketiga adalah contestor atau pendukung. Jadi, tipikal stakeholder ini adalah orang-orang yang sebenarnya sangat berpengaruh terhadap aktivitas bisnis kita ataupun hasilnya. Tapi dia tidak terlalu peduli atau dia tidak terlalu tertarik dengan proses kerja yang kita lakukan. Dan yang keempat adalah key player. Jadi key player ini adalah para stakeholder yang memiliki kekuasaan yang tinggi dan juga ketertarikan yang tinggi terhadap aktivitas yang sedang kita lakukan.
Jika kita sudah menempatkan para stakeholder sesuai dengan matrik tersebut, maka hal yang perlu kita lakukan berikutnya adalah bagaimana kita berkomunikasi dan membangun hubungan baik dengan mereka. Misalkan saja untuk crowd atau pengikut lain. Aktivitas yang kita bisa lakukan adalah kita cukup memonitoring aktivitasnya saja. Jadi kita cukup perlu tahu saja aktivitas apa saja yang sedang dia lakukan agar kita juga bisa mengetahui update-nya. Yang berikutnya adalah untuk para subjek atau subjek. Jadi aktivitas yang perlu kita lakukan adalah kita harus selalu menginformasikan kepada mereka aktivitas yang sedang kita lakukan. Jadi untuk para stakeholder ini kita perlu memberikan report progresnya kepada mereka. Walaupun sebenarnya mereka tidak punya kekuasaan terhadap aktivitas kita ataupun hasil kerjanya. Yang berikutnya adalah contest setter atau pendukung. Jadi aktivitas yang perlu kita lakukan kepada mereka adalah kita perlu membuat mereka terpuaskan. Karena mereka sebenarnya memiliki kekuasaan yang lebih terhadap sukses atau tidaknya aktivitas yang sedang saat ini kita lakukan. Yang berikutnya adalah key player atau pemain kunci. Jadi untuk para stakeholder yang berada di matriks ini adalah orang-orang yang perlu kita kelola dengan baik, perlu kita jaga hubungannya karena mereka memiliki pengaruh yang besar terhadap aktivitas yang sedang kita lakukan dan mereka juga sangat tertarik dengan aktivitas kita. Jadi memang key player ini adalah orang-orang yang perlu kita sangat jaga dengan baik. Itulah yang perlu dilakukan oleh para leader untuk bisa mengidentifikasi dan menjaga hubungan baik dengan para stakeholder-nya. Jadi dengan matriks ini diharapkan para leader tidak salah dalam mengambil keputusan, tidak salah juga mengalokasikan energinya untuk bisa menjaga hubungan baik dengan para stakeholder-nya. Jika Anda sudah cukup paham teorinya, maka di langkah berikutnya kita akan melakukan praktek untuk mengidentifikasi siapa saja dan di manakah para stakeholder Anda berada.